jawab yang tadi aja dulu boleh Boleh, nggak? silakan, Yang berkenaan silakan. film industri in my perspective Iya. ya. Kayaknya people willingness to pay itu akan sangat membantu karena sekarang ini banyak OTT yang sulit untuk survive. Beberapa udah tutup, bangkrut nggak survive karena orang nggak willing to pay sama sekali. Sementara untuk license konten secara legal, harga konten nggak murah, harus bayar ke Pak Andi, ke Pak Odi, ke bapak-bapak produser yang lain dengan harga yang mahal sekali. Dan sebenarnya dengan subscriber willing to pay itu bagus juga karena membuat pihak OTT dari services mampu untuk membeli slate dengan cukup panjang gitu, bisa komitmen di depan, beli output deal contohnya. Misalnya tahun 2020 akan mulai, terus salah satu PH punya 10 judul gitu, dibeli 10-10-nya di awal. Itu juga akan membantu memudahkan dari pihak produser dan yang bikin film untuk bisa mengelola uangnya. Tapi uangnya kan nggak akan pernah ada kalau audiensnya nggak pernah willing to pay. Jadi willingness to pay pelan-pelan juga akan membantu untuk bisa jadi engine untuk overall ekosistem. Gitu. Oh jadi sekarang penonton hanya ingin nonton yang gratis-gratis aja gitu ya Mbak? Kebanyakan begitu. Biasanya kalau yang bayar untuk subscribe tuh seperti apa sih demografinya? Sudah mulai banyak, biasanya dimulai dari yang udah punya kartu pasca bayar. Karena dengan kartu pasca bayar mereka kan udah ada package-nya kan, ada bundling package dengan paket data yang mereka beli gitu. Apa tuh konten apa yang paling banyak ditonton saat ini? Di mana? Di Hook misalnya. Oh di Hook. Di Hook, saya udah agak lama ya, LF Hook last year sebenarnya, tapi konten yang paling banyak ditonton biasanya semua konten yang rilis 90 hari dari first theatrical date. Contohnya waktu itu beli AADC 2 di tahun 2016, kontennya tayang sekitar bulan April ya. Terus di Hook itu muncul 90 hari setelahnya. Jadi masih hot and fresh. Orang-orang masih ingat, oh dulu mau nonton AADC 2 belum sempat, atau mereka udah nonton tapi pengen mengulang experience nontonnya lagi. Jadi ketika title itu hot and fresh, biasanya orang ingat lagi. Atau ada juga unique behavior, title yang besar tapi ternyata nggak laku di pasaran. Jadi cepet banget turunnya, screennya cepet banget turunnya. Mungkin orangnya nggak sempat nonton di bioskop, catching up-nya di OTT gitu. Okay. Kalau untuk original series di OTT udah banyak peminatnya atau masih regional? Original series. Original justru sesuatu yang original dan eksklusif itu yang jadi differentiator dan pastinya paling banyak ditonton. Oke. Termasuk yang mau dikasih contoh nggak? Boleh. Boleh ya. Original di Hook itu originalnya so far ada 2 dan dua-duanya goes to second season. Yang pertama Brata itu detektif thriller story. Pertama kali di Indonesia dibikin satu serial yang benar-benar high quality sekali. Itu 40-50 menit yang main Oka Antara dan Laura Basuki, dibikin dengan sangat serius, 6 episode. Itu goes to season 2, lagi pre-production sekarang. Cek Toko Sebelah yang tadi saya cerita, 12 episode sekarang juga goes to season 2, malah season 2-nya dibagi season 2 part 1 and part 2. Masing-masing 8-8, itu karena engagementnya sangat tinggi. Dan ketika nge-greenlit Cek Toko Sebelah di Hook itu juga saya tentunya kan harus fight reasonnya kenapa ke board untuk bisa pilih Cek Toko Sebelah. Jadi Cek Toko Sebelah itu menarik. Dalam 8 bulan dia punya engagement jauh lebih tinggi daripada AADC 2 yang waktu itu nomor 1 selama 24 bulan ada di Hook. Dan jumlah viewing minutes dan berapa kali ditonton juga matter. Jadi waktu itu AADC 2 wah ada yang nonton 5 kali aja kita udah seneng banget, wah udah banyak sekali yang nonton, udah sampai 5 kali diulang gitu kan. Cek Toko Sebelah tuh bisa ditonton sampai lebih dari 10 kali berulang-ulang dari satu account yang sama. Gitu. Jadi insight dan data membantu sekali untuk menentukan keputusan. Karena semua tercatat ya Mbak kalau di online ada digital footprint-nya lah gitu. Oke. Baik, mungkin sekarang saatnya Q&A ya. Berapa pertanyaan? 3 pertanyaan dulu mungkin. Oke. Mas yang di situ dulu. Sebutkan namanya dan pertanyaan ditujukan ke siapa? Terima kasih.
Nama saya Novrel. Saya mau nanya khususnya ke Mas Aris saja. Saya kan mahasiswa hubungan internasional nih Mas. Tapi sukanya nulis skenario dan kemarin berhasil ngasilin skenario 90 halaman. Tapi di jurusan saya ini kan notabene-nya bacanya ilmiah semua. Sedangkan kalau nulis skrip kita perlu bermain imajinasi. Apalagi kalau mau berinovasi dalam ide yang kreatif gitu. Nah Mas Aris mungkin punya tips nggak untuk saya gitu supaya bisa tetap inovatif dalam ide tapi juga bisa tetap fokus gitu dengan jurusan yang menuntut untuk membaca yang ilmiah aja gitu. Itu aja. Makasih. Kita kumpulin dulu ya. Pertanyaan kedua, ya Mas yang di, ya, ya. Selamat siang. Ini pertanyaan buat para produser di depan sini. Sebelumnya saya mau bilang terima kasih dulu udah hadir di sini. Pertanyaan saya, kan tadi udah dibahas tuh bahwa kita di Indonesia itu kekurangan kru. Nah saya sebagai kru, gimana sih caranya saya ketemu produser? Nah itu aja. Sama satu lagi deh, gimana sih apakah hilangnya seluloid itu dan digantikan dengan revolusi digital menjadikan industri perfilman Indonesia itu jauh lebih maju. Udah itu aja. Oke, terima kasih. Siapa tadi namanya Mas? Herlangga. Herlangga. Ya. Oke. Satu lagi terakhir mungkin dari yang agak belakang-belakang. Tuh, ya Mbak yang di belakang. Saya. Oke. Selamat pagi Bapak-bapak dan teman-teman sekalian. Nama saya Ayu Saptarika. Tadi saya mendengar dari Pak Budi juga mengenai agak sulit mencari penulis dan skrip yang baik saat-saat ini belakangan ini, mengingat sekolahnya juga limited, lalu terus cara-caranya pendidikannya juga terbatas, kata Mas Salman juga, ya itu betul. Namun demikian, pernah nggak sih dari bapak-bapak dan mbak juga tertarik bahwa saat ini namanya buku dan penulis itu ternyata tumbuhnya double digit. Kenapa? Karena sudah banyak yang bisa diterbitkan secara independen. Meskipun kredensial apa sih, ini beneran bagus apa enggak, masih juga menjadi sesuatu yang ambigu pertanyaan. Nah, kalau boleh tahu dari sisi Bapak Ibu sekalian, tertarik nggak sih mengeksplorasi IP-IP yang sekarang memang tumbuh karena mereka bisa independen karena adanya era digital saat ini. Dan itu cukup marak di internet gitu ya. Saya sendiri pun sebagai penulis, saya juga mengawali karir saya sebagai penulis meskipun background saya ekonomi manajemen. Dan saya jadi hingga saat ini awal karir saya sebenarnya di majalah, lalu hingga hari ini saya masih kontributor di media, namun juga saya juga masih bekerja di kantor gitu. Itu yang karir yang masih saya lalui di hari ini. Pertanyaannya Mas yang tadi sebelumnya juga benar bahwa gimana caranya kami bertemu dengan Bapak Ibu yang ada di sini. Platform apa yang melink up antara rekan-rekan penulis ataupun rekan-rekan kru yang bisa memberi akses kepada Bapak Ibu di depan sekalian. Itu saja sih pertanyaan saya. Oke. Dan ada satu lagi tambahan, saya juga ngikutin Akatara. Nah ini Akatara yang tahun ini sangat baik sekali. Kenapa? Karena mulai ada yang namanya from books to movie. Ada fitur itu yang sebelumnya fitur itu tidak pernah ada. Nah itu aja dari saya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mas Aris mau mulai, silakan. Silakan. Gini, soal beda jurusan dan tapi ini sama, gue juga bukan dari sekolah film kok. Sarjana gue jurnalistik, sarjana komunikasi. Film itu sesuatu yang datang dari, ya nggak tahu ya gitu. Kalau itu ditanya kenapa gue jatuh cinta sama film, itu misteri. Karena gue jatuh cinta sama film dari sejak umur 5 tahun. Itu gue nggak tahu kenapa Tuhan ngasih gue kesukaannya itu, nggak yang lain gitu. Itu sih nggak tahu lah gitu ya. Karena anak gue umur 5 tahun diajak ke bioskop takut gitu. Padahal bapak ibunya filmmaker gitu. Gue nggak, diajak ke bioskop sama almarhum bokap gue waktu itu. Gue jatuh cinta langsung sama ruangan gelap dan suara menggelegar itu. Ya itu nggak tahu kenapa. Itu kan itu sudah nggak. Kenapa kok gue nggak yang lain gitu. Jadi tapi gue adalah korban quote unquote dari lengkapan infrastruktur dan suprastruktur industri film, sehingga buat gue filmmaking itu adalah sesuatu yang asing pada saat itu.
yang paling masuk akal adalah patungan goceng-goceng sewa studio musik di gang sebelah gitu. Jadilah kepingin jadi pegawai band sekian tahun gitu dari SMP gitu. Malah kepingin jadi musisi kepinginnya. Sampai akhirnya gue sadar bahwa ketika kuliah gue baru sadar bahwa ternyata gue bisa bikin film gitu. Nah yang dilakukan adalah pada saat itu ya otodidak gitu. Ya yang paling sederhana buat gue ya banyak nonton film gitu. Karena yang mau dibikin adalah film gitu. Yang mau dibikin adalah film. So kayak Tarantino bilang, I went to cinema, I don't went to cinema school. Jadi yang gue lakukan adalah ya begitu banyaknya waktu gue habiskan untuk menonton film di masa-masa itu gitu. Jadi perbanyak aja jam terbang nonton gitu. Karena ya memang sumbernya dari situ gitu. Tapi satu hal, kalau gue boleh sarankan, jangan jadi filmmaker atau jadi penulis skenario yang cuma nonton film. Itu tadi, nanti sambungannya kayak yang tadi itu. Gitu, baca yang lain, explore yang lain gitu. Itu kalau mau menjaga proses kreatif tuh ya harus terus menerus kayak begitu. Gue pernah mendapatkan ide satu film karena misheard lirik gitu. Lo gak akan pernah tahu lo bisa dapet ide dari mana. Salah denger lirik gitu, oh ternyata liriknya bukan itu, tapi gue yakin banget liriknya itu, terus gue bikin skenario dari ide itu. Dan ternyata salah denger. Ya itu sangat yang paling efektif untuk menjaga otak kreatif kita, stimulusnya dari sana gitu. Harus dekat selalu dengan posisi itu. Nah, yang kedua adalah soal tadi nyambung soal bagaimana bagaimana ketemu produser. Berketemu dengan produser. Apa platformnya tadi yang nanya kan ya? Apa platformnya? Ada platformnya, dicatat aja. Email. Nggak ada produser, nggak ada PH yang sekarang kalau mau dilacak yang nggak punya email. Nggak ada. Udah email aja. Beneran. Serius. Entry pointnya nggak ada entry barrier apa untuk masuk industri film. Beneran. You have a good story. Kalau dari penulis skenario, nggak peduli lo anak SMA, anak SD kayak anak SMP kayak begitu umpamanya dibaca skenario-nya bagus, selesai urusan. Gitu aja gitu. Itu ini pertamanya gitu. Gitu. Bagaimana sekarang berkomunikasi dengan gitu? Kalian enak banget ada yang namanya email. Gue dulu harus, kalau mau ngirim pakai pos, ntar kirim balik ya gitu, pakai ke alamat sendiri jangan dibuka gitu. Buat jadi bukti ntar kalau ada apa-apa. Kalau sekarang desain item juga udah ada, nggak perlu ngapa-ngapain. Jadi sama, intinya adalah ya dieksplor gitu. Ini sekedar contoh dari di industri kreatif yang lain. Kenal Joko Pinurbo nggak? Ada yang kenal Joko Pinurbo? Salah satu penyiar favorit gue saat ini. Ada di Twitter, Jokpin. Dia masuk industri puisi pada saat itu, yang dia lakukan adalah dia membuat matriks kata yang sudah pernah dipakai oleh puisi Indonesia. Bayangin, puisi Indonesia. Dia bikin matriksnya, dia lihat kata apa yang masih jarang dipakai atau belum pernah dipakai dalam puisi Indonesia bahkan, tapi jarang dipakai. Ketemu celana, itu kumpulan puisi pertamanya dia. Dia ngomongin soal celana. Jadi artinya adalah yang ngulik. Sekarang nggak ada yang nggak bisa diulik. Udah ada filmindonesia.ir.id kalau mau ngelihat PH ini ngeluarin apa aja. Datanya udah ada, kumpulin PH-PH itu. Star Vision filmnya apa aja, Miles filmnya apa aja, ini filmnya apa aja segala macam. Mau nge-pitch, mau jadi kru, mau apa, lihat aja, pelajarin aja. Lihat aja dari situ, oh judul-judulnya ini, kalau jadi penulis skenario gitu misalkan, oh Mizan judul-judulnya film ini, filmnya ini gue gak akan pitch horor ke Mizan. Jelas gitu. Oh ini PH ini film-filmnya ini aja daftar. Ada udah tinggal dicari. Cek aja. Nggak ada PH yang nggak punya email sekarang. Nggak ada produser yang nggak punya email. Email aja. Website gitu bahkan gitu. Nah soal ketertarikan terhadap IP, terhadap buku gitu ya. Apakah tertarik apa enggak? Ya jawabannya pasti masih bakalan salah. Tapi gini, gue cuma pengen meletakkan satu hal dulu. Pengambilan terhadap IP di industri film itu bukan tren, bukan sesuatu yang baru dikerjakan. Dan buat gue sebagai produser bukan sesuatu yang istimewa. Biasa aja ngambil IP dan original. Bedanya cuma yang tadi Mas Andi bilang, posisinya cuma di sana. Kalau produser mau bikin gitu, kalau pakai IP punya keuntungan di sana, kalau enggak ya harus effortnya di yang lain. That's it. Enggak ada bedanya. Sama sekali. Ketika nulis skenario juga tekniknya sama, enggak ada yang beda sama sekali. Gitu. Jadi ini bukan tren, ini bukan sesuatu yang apakah tertarik apa enggak ada kesana, itu biasa aja. Kenapa? Satu aja faktanya. Kalau ada tong sampah yang bisa dikorek sama Mas Andi, dikorek kali gitu buat nyari cerita gitu.
Kalau nggak disuruh nulis, nggak dikasih ide nggak mau nulis. Itu bahayanya penulis. Ketika saya masuk you pernah gagal ya. Kalau gagal lagi habis nih. Karena banyak banget orang yang bisa nulis tapi nggak ngerti structure. Jadi saya kesel banget dengan filmmaker kalau sudah bikin film kayak gitu terus jelek. Kenapa?